Oke. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Tarigan. Kita, Malam, Randy. kita kembali lagi di Song Live Program untuk malam ini. Dan kebetulan malam ini kami sengaja tidak mengundang bintang tamu, jadi kami hanya saya ada saya dengan ditemani dengan Pak Tarigan. Untuk tema perbincangan kita tetap mendiskusikan tentang visa, maupun di sesi akhir nanti kita juga akan berdiskusi sedikit mengenai kecelakaan kerja. Jadi untuk teman-teman, silakan siapapun boleh bergabung. Jadi di tengah-tengah sesi perbincangan kita, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di komentar. Kami akan sebisa mungkin menjawab pertanyaan Anda. Oke, langsung saja. Jadi untuk masalah visa ini ya, jadi tidak ada habisnya ya untuk kita tuntas. Tentunya pada malam ini juga kita tidak akan, maksud saya, kita akan mengupas tentang masalah visa yang mungkin akhir-akhir ini juga lagi viral juga, yang lagi banyak ditanyakan kepada saya maupun Pak Tarikan mungkin tentang visa E74 ya, yang karena tahun ini sedikit ada perbedaan pengajuan. Jadi kami sudah mempost di Facebook kami tentang manual tentang bagaimana cara mengajukannya, apa perbedaannya. Namun masih tetap banyak yang bertanya pada saya, ini maksudnya seperti apa? Saya belum paham. Mungkin banyak yang masih belum terlalu paham, mungkin bisa nanti sedikit saya jelaskan intinya seperti apa. Jadi intinya untuk saya buka dulu dengan penjelasan tentang visa E74 untuk teman-teman yang mungkin pemegang visa E9 dan E10 yang sudah re-entry. Jadi untuk tahun ini pengajuan visa E74 ini ada 2 jenis. Jadi pengajuan terjadwal seperti yang di tahun-tahun sebelumnya kita ajukan. Namun di tahun ini ada yang namanya pengajuan tidak terjadwal. Jadi kapanpun kita bisa mengajukan ke imigrasi. Namun untuk pengajuan tidak terjadwal ini tentunya ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu salah satu syarat utamanya adalah khususnya untuk poin tinggi, poin yang minimal 65 poin, maka kapanpun bisa mengajukan visa E74 ini tanpa harus menunggu jadwal yang dikeluarkan dari imigrasi. Mungkin itu yang perlu saya tegaskan untuk visa E74 ini di tahun ini. Jadi perbedaannya cuma itu. Untuk di sisi poin sendiri, perbedaannya tidak terlalu jauh dengan tahun yang lalu. Jadi kami sudah mempost juga tentang table point di tahun ini. Jadi kalian bisa lihat postingan kami, dan bila ada yang masih kurang jelas, silakan tanya di kolom komentar, kami akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, untuk pembuka mungkin itu. Saya tambahkan sedikit ya, saya kira saya melihat kebijakan imigrasi dari Korea itu semakin progresif, dalam artian semakin terbuka dan mencoba mengakomodasi kebutuhan dan permintaan dari pekerja migran yang ada di Korea. Nah, seperti kita ketahui bahwa visa E74 ini hanya khusus untuk pekerja migran yang punya E9 dan E10. Nah, selama ini banyak teman-teman ini yang sudah mempersiapkan, teman-teman dalam pengertian ini bukan hanya orang Indonesia, tetapi dari negara lain yang benar-benar sungguh-sungguh untuk mempersiapkan poin-poinnya. Tetapi mereka justru terbatasi karena harus menunggu jadwal. Nah, walaupun mereka sudah mempersiapkan, tapi harus menunggu bulan berikutnya atau mungkin per
kuartal, ya per kuartal itu. Mereka harus menunggu berarti sekitar 4 bulan kemudian, baru 3 bulan kemudian baru bisa mendaftar. Nah, justru sekarang pemerintah Korea melalui kebijakan yang baru ini mendorong orang berlomba-lomba bagaimana memberi penghargaan kepada orang yang mempersiapkan lebih serius bisa mendapatkan visa ini menjadi lebih cepat. Jadi saya sangat melihat positif terhadap kebijakan dari imigrasi ini. Oleh karena itu justru teman-teman yang ada pada saat ini, kita melihat bahwa kecenderungan pemerintah Korea akan banyak nanti kebijakan-kebijakan baru. Sehingga kita akan kita monitor dan menginformasikan. Tetapi yang paling penting adalah harus ada semangat untuk mempersiapkan. Karena kebijakan apapun yang disampaikan, tetapi kalau kita nggak bersiap, maka seperti ibarat kereta, seringkali kita terlambat. Benar ya? Nah, saya melihat kebanyakan teman-teman Vietnam itu, dari pengalaman saya, itu walaupun mereka bekerja lembur, tetapi di akhir pekan mereka banyak ikut yang program kayak itu. Wah, saya sangat salut dan saya kurang tahu apakah teman-teman yang lain, warga negara Indonesia, PMI kita, juga punya semangat ya untuk mengikuti program-program yang disediakan oleh pemerintah Korea khusus untuk belajar Korea. Kenapa? Karena nilai KIP ya KIP-nya itu sangat membantu ya untuk meningkatkan teman-teman poinnya. Oleh karena itu, sebagaimana kita sampaikan di awal bahwa program ini adalah program edukasi, kami sangat mendorong teman-teman untuk aktif memonitor kapan dibuka program KIP, kapan ujian, kemudian diikuti. Apalagi sekarang ini dibandingkan beberapa waktu sebelum corona, sangat mudah. Kenapa? Karena semua dilakukan online. Kalau sebelumnya ada kesulitan, mungkin teman-teman di pabriknya agak jauh dari kota, sehingga harus pergi ke center, migrant center untuk mengikuti program bahasa. Tetapi sekarang enggak. Justru kita bisa mendaftar di mana saja, ya. Kemudian kita sesuaikan dengan jadwalnya. Bahkan misalnya sehari, ya setiap hari, itu sangat membantu. Ini kembali lagi kami mendorong teman-teman karena kita berharap banyak orang Indonesia juga mendapatkan visa itu. Itu Mas Uli. Iya, itu tambahan dari Pak Daeng tentang visa E74 ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya itu tentang teman-teman yang mungkin visa E9 atau E10. Kira-kira kenapa kok visa ini mereka harus berubah ke E74? Kenapa tidak E9 ini bisa seterusnya saja diberlakukan dengan fungsi yang sama dengan E74? Kenapa harus dirubah? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dari pandangan Pak Taringkat sendiri mengapa imigrasi mengharuskan membatasi visa E9 hanya 4 tahun 10 bulan saja lalu harus dirubah ke visa E74. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya mungkin saya juga sudah sempat singgung bahwa undang-undang yang mengatur tentang pekerja migran khususnya S9 di Korea itu adalah undang-undang Foreign Worker Act, undang-undang terhadap pekerja migran. Nah, di dalam pasal-pasalnya itu sudah diatur memang waktunya bahwa pertama, untuk seorang majikan bisa mempekerjakan seorang pekerja asing, dia harus mengajukan employment permit. Jadi dia harus mengajukan dulu izin untuk mempekerjakan orang asing. Nah, izin itu diberikan untuk waktu selama 3 tahun. Jadi dia bisa mempekerjakan orang selama 3 tahun. Oleh karena itu, kontrak pertama teman-teman itu bisa langsung selama 3 tahun. Jadi walaupun misalnya majikannya suka, ya hanya bisa maksimal untuk kontrak pertama memang 3 tahun. Kemudian di pasal lain diatur bahwa ketika majikan ingin memperbaharui, jadi kontraknya diperbaharui, itu tidak lebih dari total 5 tahun. Sehingga kalau sudah ada 3 tahun, ya maka untuk perbaharuannya tidak mungkin lebih dari 2 tahun.
Oleh karena itu, kenapa waktu perpanjangan kontrak, istilahnya teman-teman, bukan istilah memperpanjang kontrak, tapi memperbaharui. Ya. Itu hanya diberi 1 tahun 10 bulan. Walaupun secara aturan itu memungkinkan 1 tahun 11 bulan. Ya. Tetapi karena hal praktikal, misalnya, kenapa diberi waktu 2 bulan? Karena hal-hal yang harus diurus, misalnya nanti apakah gaji, atau misalnya ada waktu 1 bulan buat misalnya pekerja ini ingin tinggal di Korea menikmati waktunya. Nah, itu diberi waktu harus. Kenapa? Karena masa kerjanya itu sampai 1 tahun, 4 tahun 10 bulan, tetapi sebenarnya visanya baru berakhir setelah 5 tahun. Artinya selama masih visanya hidup, dia masih bisa tinggal di sini untuk jalan-jalan dulu boleh. Kemudian kalau sudah ini terjadi, maka di ketentuan yang lain diatur bagi pekerja-pekerja yang teladan, katakanlah istilah yang sering kita pakai, maka diberi kesempatan untuk re-entry. Nah, dulu tidak diatur berapa kali re-entry-nya, tetapi kemudian sudah diatur dibatasi hanya 1 kali re-entry. Nah, re-entry berarti kembali ke sini, ya, bagi teman-teman melalui EPS topik special atau dengan rekom, ya, sehingga mereka kembali ke sini dan bisa bekerja dengan periode yang sama 3 tahun plus 1 tahun 10 bulan. Nah, kenyataannya adalah banyak teman-teman ini yang bekerja sangat bagus, majikan suka, ya, dan ini juga sebenarnya sumber daya manusia yang sudah terlatih. Oleh karena itu, bagaimana? Nah, undang-undangnya sudah membatasi. Sementara ada kebutuhan. Nah, bagaimana caranya? Oleh karena itu, dibuatlah E74. Sehingga statusnya bukan lagi pekerja, migran yang sifatnya non-profesional, tetapi ditingkatkan levelnya menjadi semi-skill atau semi-profesional. Karena kategori E7 itu adalah kategori untuk professional worker dan semi-professional worker. Nah, dengan demikian, teman-teman ini bukan lagi statusnya sebenarnya sama secara keimigrasian. Kenapa? Karena sebenarnya visa itu bukan hanya masalah stempel, ya. Kenapa? Karena jenis visa itu berbicara tentang status keimigrasian seseorang. Karena setiap orang yang ada di Korea ini, kita orang asing, punya status keimigrasian yang berbeda. Apa artinya status keimigrasian yang berbeda? Kita punya benefit, ya, punya scope aktivitas yang berbeda. Sebagai contoh, saya E71, ya. Kemudian ada yang E74. Walaupun sama-sama E7, tetapi itu mempunyai status keimigrasi yang berbeda. Kegiatan yang saya lakukan itu berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh E74. Ada batasannya. Saya punya ruang yang lebih fleksibel, tapi E74 walaupun sama-sama, tetapi agak sedikit terbatas. Kenapa? Karena dia harus terikat dengan industri di mana dia berada. Tetapi benefit-benefit yang lain bisa mendatangkan keluarga, kemudian bisa memperpanjang waktu kerja tanpa ada limit waktu. Seperti itu, ya. Jadi kalau pertanyaan kembali, kenapa? Ya karena memang undang-undangnya mengatur begitu, nggak bisa lagi. Jadi harus kalau mau dibuat lama gitu, ya harus dibuang undang-undangnya. Iya. Jadi semacam istilahnya ada peningkatan level ya dari visanya itu sendiri. Jadi ya, peningkatan. Jadi peningkatannya menjadi semi profesional, bukan lagi sama. Ya. Iya. Lalu dari visa E7 sendiri, kalau mau naik level lagi kan ada tingkatannya lagi nih ya untuk naik ke visa yang mungkin lebih membebaskan untuk orangnya itu, yaitu visa F2 ya. Dari E7 kita akan naik lagi ke F2. Lalu dari F2 ini masih belum berhenti dari sana, masih ada tingkatan level yang lebih tinggi lagi, yaitu visa F5. F5 untuk permanent residence ya. Iya. Jadi kalau mau lebih tinggi lagi jadi warga negara Korea. Kalau mau paling tinggi lagi jadi warga negara Korea ya. Jadi kurang tapi lebih bagi orang asing sebenarnya F5 itu sudah maksimal. Sudah maksimal ya. Artinya sebenarnya kalau dari segi skop aktivitas di dalam hak-hak ekonomi, ya, sosial, itu hampir sama dengan warga negara Korea, kecuali dalam hak-hak politiknya yang berbeda, di mana ada batasan. Kalau warga negara dia tentu bisa mempunyai hak untuk memilih misalnya presiden atau anggota DPR yang mewakili
legislasi tingkat nasional, tapi untuk F5 itu walaupun ada hak juga bisa memilih, tetapi untuk level lokal, ya, untuk mayor sama DPRD setempat bisa punya, nah hampir sama dengan warga negara. Iya, iya. Jadi kalau di Amerika istilahnya kan green card ya. Kalau untuk F5 ini sebetulnya di Korea sendiri ini susah nggak sih ya untuk mendapatkan visa F5 ini, permanent resident ini? Kalau misalnya istilah sebagai contoh sekarang misalnya dari orang dari E9 sekarang di E7, dia mau ke F5 ini kira-kira seberapa susah kalau dari Korea, imigrasi Korea sendiri ini kira-kira? Ya, kita belum melihat ada kasus di mana dari E74 kemudian dia masuk ke F2 kemudian ke F5. Kenapa? Karena kebijakan E74 itu masih baru. Ya, jadi yang kita lihat sudah ada adalah dari E74 setelah dia 5 tahun maka dia bisa masuk ke F2 kategori F299. Nah, setelah F2 maka setelah itu 3 tahun kemudian dia bisa maju ke F5. Artinya mulai dari E74 sampai ke permanent resident butuhkan paling tidak 8 tahun. Ya, butuh 8 tahun ya. Nah, oleh karena itu ya memang ada prosesnya harus dibayar. Ya. Nah, tetapi ada juga jalur yang sebenarnya bagi pemegang visa yang lain ada jalur bypass. Ya. Artinya pemerintah Korea memberikan fasilitas kemudahan untuk menjadi permanent resident di Korea karena kualifikasi tertentu yang dimiliki seorang. Sebagai contoh misalnya orang yang lulus dari program S3 di Korea. Ya. Nah, kalau dia lulus program S3, kemudian dia bekerja 1 tahun di Korea, maka dia bisa langsung mengajukan jadi F5. Jadi bayangkan dia hanya lulus SMA kuliah, bekerja 1 tahun, maka dalam waktu 1 tahun dia bisa dapat F5. Melompat. Ya, melompat. Nah, tetapi kan dia juga sudah bekerja keras, paling tidak menyelesaikan program S3-nya itu kan bisa juga 5 tahun. Jadi jangan hanya melihat proses. Jadi kalau 5 tahun plus 1 tahun, berarti kan itu 6 tahun. 6 tahun. Walaupun di dalam faktanya itu bisa lebih ya. Jarang juga langsung 1 tahun terjadi. Nah, bagi mereka yang lulus dari S3 di Korea, apalagi yang jurusan tertentu, misalnya di bidang teknologi, itu diberi kemudahan. Nah, tidak mensyaratkan bahasa. Jadi tanpa tahu bahasa Korea pun, tanpa lulus topik, itu bisa. Khusus untuk lulusan S3 ini ya? Lulusan S3. Nah, mungkin juga ada teman-teman di sini yang dari, karena ini kan kita bukan hanya untuk pekerja migran, tetapi juga teman-teman mahasiswa yang di sini yang punya keinginan untuk tinggal di Korea atau bekerja di Korea lebih lama, maka kalau mereka punya gelar master bidang apa saja pun, kemudian dia bekerja di sini dengan jenis visa E7, atau bisa juga mereka langsung ke F2. Kalau dia sudah bekerja 1 tahun memenuhi poinnya F74. Ya, E74. Nah, maka setelah dia bekerja 3 tahun, itu bisa mengajukan langsung ke permanent resident. Jadi dari E71 ya, profesional, kemudian mereka bisa setelah bekerja 3 tahun punya gelar master, nah itu bisa langsung maju ke F5. Ya. Walaupun S1 kalau dia punya pengalaman kerja dan punya skill di bidang teknologi, itu juga memungkinkan. Nah, itu yang ini mungkin juga bagi teman-teman pelajar, ya, sebenarnya ada kesempatan bagi teman-teman di sini untuk bisa mendapatkan permanent resident dalam waktu yang lebih singkat. Tetapi khususnya untuk yang kategori tadi yang S2, S1 yang punya pengalaman kerja 3 tahun, mensyaratkan harus lulus KIP. Ya, tapi tengah program harus level 5. Nah, itu juga butuh waktu. Paling tidak itu butuh, kalau kita menjadi level 5 itu menurut schedule-nya paling tidak 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ya.
300 berapa? 300 jam lebih itu untuk 300 untuk jam level lebih. sampai level 5. Ya, berarti kan ini, kan satu level itu 100. Iya, Berarti kan kecuali level 5 berarti 450 jam. iya Berarti betul. 450 jam kalau dimulai dari level 1 ya. Tapi kalau Betul. misalnya dia sudah topiknya tinggi, Mm, kemudian dia ikut ujian Cawit Tengah program, kemudian punya poin di atas 85, dia langsung level 5. Iya. Jadi dia hanya butuh 50 jam. Nah, jadi ada banyak informasi-informasi yang sebenarnya mungkin teman-teman tahu, tapi ada sebagian juga tidak tahu. Sehingga kami di dalam konteks ini ingin menyampaikan buat teman-teman yang ingin mendapatkan katakanlah status permanensi di Korea, ada beberapa cara. Khususnya untuk mahasiswa nih kita menyampaikan juga bagi yang tertarik. Tapi kalau nggak tertarik ya nggak apa-apa. Iya, iya. Dan Jadi, itu untuk beberapa tingkatan atau mungkin visa E7 dari F2 maupun ke F5. Oke, di sela-sela perbincangan kita ada beberapa pertanyaan yang saya baca tentang visa yang sekarang boleh masuk ke Korea. Jadi mungkin sekarang masih ada beberapa batasan untuk visa yang bisa masuk. Tentunya visa turis yang sekarang mungkin masih dibatasi ya. Jadi hanya apabila memang ada keadaan tertentu yang memang harus orang tersebut masuk baru bisa masuk. Kalau selain itu saya rasa masih belum ada ya kalau untuk sekarang visa yang bisa masuk ke Korea mungkin visa ya, bisnis atau apa itu masih belum. ya, pada prinsipnya hampir semua negara melakukan penutupan. Nah, kecuali, jadi prinsipnya itu ditutup, dikecualikan untuk kasus atau kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya di sini katakanlah mau wisata, itu bukan termasuk yang dikecualikan. Nah, bisnis pun tergantung bisnisnya itu apakah bersifatnya urgent atau strategik, menyangkut misalnya katakanlah kerjasama antara kedua negara, maka jika ada sesuatu yang mendesak, yang bisa menjustifikasi untuk kedatangannya ke sini, maka pemerintah Korea tetap membuka. Berarti bukan tertutup sama sekali. Tetapi prinsipnya ditutup kecuali terpaksa, kecuali kepepet gitu segala bahasanya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan. Ya, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini jika sudah ikut KIIP atau sudah ikut ujian topik, tapi gaji tidak memenuhi syarat untuk perpindahan visa, apa ada jalan yang lain? Pertanyaan dari Mas Niko. Kalau gaji tidak memenuhi syarat, saya rasa tidak ada jalan lain ya, karena dari visa E74 ini memang mensyaratkan paling tidak untuk poin gaji itu minimal 10 poin. Yaitu 10 poin itu sendiri adalah gaji per tahunnya paling tidak harus ada 26 juta won per tahun. Jadi misalkan apabila gajinya itu tidak melebihi 26 juta won per tahun, maka otomatis tidak bisa merubah ke visa E7 ya. Kalau untuk perpindahan ke visa lain, tergantung ini kalau visanya apa dulu, mungkin bisa diperjelas untuk pertanyaannya kalau dari visa yang mana. Kalau misalnya dari visa E9 ke E74 seperti yang tadi saya jelaskan, untuk gaji tidak bisa karena tidak memenuhi syarat untuk poinnya. Oke, mungkin lalu juga ada sedikit pertanyaan tentang visa pekerja EPS topik. Mungkin yang dimaksud ini untuk visa E9 juga yang lagi-lagi mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu kapan kira-kira visa E9 ini bisa masuk ke Korea, katanya masih menunggu. Jadi seperti sebelum-sebelumnya di live program kami sudah menjelaskan kalau kami sendiri masih belum ada informasi resmi juga dari pihak pemerintah Korea kapan akan bisa masuk ke Korea. Jadi kalau misalnya nanti ada perkembangan terbaru, kami akan mempost di Facebook kami untuk penerbitan visa E9 ini. Oke, lanjut di perbincangan kita, mungkin ada beberapa yang ingin saya diskusikan, yaitu mungkin salah satunya tentang kecelakaan kerja, khususnya untuk pekerja migran, entah itu dia resmi maupun swasta.
Mungkin dari Pak tadi kan bisa menjelaskan sedikit mungkin hak-hak dari mereka entah mereka itu resmi ataupun mereka swasta, kalau misalnya mereka mengalami kecelakaan kerja sampai harus dimasuk rumah sakit, tidak bisa bekerja, hak-hak apa yang seharusnya mereka bisa dapatkan untuk kecelakaan kerja ini? Baik, Mas Randy. Mungkin nanti Mas Randy bisa menyampaikan beberapa kasus-kasus Iya. yang pernah ditangani oleh, Hmm. tapi melalui channel ini kita menyampaikan bahwa undang-undang di Korea mengatur bahwa setiap pekerja ya itu berhak mendapat perlindungan asuransi terhadap kecelakaan kerja. Nah, di Korea itu ada 3 undang-undang yang mengatur terkait perlindungan asuransi kecelakaan kerja. Nah, yang pertama asuransi kecelakaan kerja yang kita sering dengar itu yang namanya work accident compensation. Nah, undang-undang ini yang sepertinya bersifat umum itu di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja. Jadi MOEL, ya, Ministry of Labor and Employment. Nah, di dalam undang-undang ini, jadi ini sebenarnya undang-undang perlindungan kecelakaan kerja yang berlaku umum. Tetapi dalam undang-undang itu ada yang dikecualikan industri-industrinya. Jadi sama seperti misalnya undang-undang ketenaga kerjaan, ya, ada undang-undang ketenaga kerjaan, tetapi ada yang dikecualikan sektor-sektor industrinya. Sebagai contoh, misalnya untuk guru, ya, itu diatur sendiri undang-undang mengenai kecelakaan kerja. Kemudian perusahaan-perusahaan yang kurang dari 5 orang itu tidak termasuk di dalam coverage undang-undang ini. Kemudian ada industri-industri yang mempunyai kekhususan, misalnya pertanian, perikanan, dan kelautan, itu dikecualikan dari undang-undang ini. Nah, undang-undang ini, walaupun dikecualikan, bukan berarti bahwa tidak ada undang-undang mengaturnya, tetapi ada undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan kecelakaan kerja mereka. Kita mengambil contoh misalnya yang relevan adalah mengenai pekerja pelaut kita. Nah, undang-undang ini mengecualikan, kemudian di satu sisi disebutkan bahwa undang-undang ini industri yang dikecualikan ini mengacu kepada Seafarer Act, undang-undang pelaut. Ternyata undang-undang pelaut pun itu masih tetap umum lagi. Ada lagi undang-undang yang mengatur tentang kru perikanan, kru yang bekerja di kapal perikanan. Jadi bayangkan nih, ada undang-undang perlindungan yang sifatnya umum, kemudian ada undang-undang pelaut yang secara umum yang mengatur mengatur pelaut di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Tetapi ada juga, karena pelaut itu kan ada yang di kapal niaga, ya, ada yang di industri perikanannya sendiri, kemudian ada juga yang di kapal perikanan. Jadi ada undang-undang sendiri yang mengatur di kapal perikanan. Tetapi walaupun 3 undang-undang ini berbeda, itu prinsipnya sama. Nah, jadi teman-teman di sini walaupun mereka berada di sektor kerja, secara prinsip sama. Nah, yang membedakan adalah kementerian yang menaunginya. Sebagai contoh misalnya teman-teman yang di S9 dan S10 sebagai kontras. Untuk teman-teman di S9, maka institusi yang menaungi untuk lembaga yang menangani kecelakaan kerja itu di bawah koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara untuk S10 itu di bawah koordinasi Kementerian Kelautan. Nah, di undang-undang khusus yang berkaitan dengan fishery itu ditentukan bahwa yang mengatur untuk fishery itu adalah NFFC, SUYUP ya. Nah, SUYUP itu yang sebagai institusi yang ditentukan oleh undang-undang, yang ditunjuk oleh Kementerian Kelautan, yang mengelola dana mengenai asuransi. Nah, tetapi kalau kita melihat coverage hak-haknya, itu hak-haknya tetap sama, medical ya.
Kalau misalnya ada kecelakaan untuk medical expense, ya, kemudian ada unsur kalau kita kata ada kematian, nah, maka itu sama. Nah, yang membedakan kadang-kadang adalah jumlahnya. Jumlahnya apa? Jumlahnya karena pengalinya itu berbeda. Misalnya antara E9 dan E10. Walaupun jumlah harinya itu disamakan, misalnya begini, kalau misalnya seseorang yang meninggal, ya, maka jumlah pengalinya itu adalah 1.300 hari dikali upah minimumnya. Nah, yang membedakan ini adalah upah minimumnya. Karena antara E9 dan E10, upah minimumnya itu ada perbedaan. Sehingga pada akhirnya jumlahnya itu berbeda. Tetapi kalau misalnya dihitung jumlah hari kerja yang dikalikan dengan jumlah minimum wage-nya, itu sama. Jadi kembali yang membedakan itu, karena ada perbedaan upah minimum di sektor itu masing-masing, sehingga totalnya berbeda. Tetapi kalau jumlah hari pengalinya itu sama. Nggak mungkin berbeda. Nah, kemudian yang prinsip adalah bahwa yang tertanggung atau yang punya kewajiban untuk membayar itu adalah majikan. Yang mendapat manfaat adalah pekerja. Oleh karena itu ketika kecelakaan kerja terjadi, maka pekerja itu berhak untuk melakukan klaim. Nah, klaim detailnya itu tergantung case-nya masing-masing. Ya, bagaimana prosedurnya dan itu kan ada, itu terlibat kepada teknis. Tetapi teman-teman ini tetap punya hak mendapatkan klaim. Jadi mau di sektor manapun hampir sama. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat undang-undang secara prinsip, kalau dia mengenai asuransi, itu kan sudah diatur teknisnya berapa jumlah dan lain sebagainya. Ya. Tetapi undang-undang tetap membuka secara prinsip, kalau tidak mau misalnya menggunakan itu pun, bisa melakukan gugatan. Jadi tetap ada ruang, kenapa? Karena peradilan umum itu selalu terbuka untuk melakukan klaim, karena ini bersifat perkara perdata. Nah, tapi tidak boleh dua-duanya. Ya. Atau bisa dua-duanya diajukan, ya misalnya asuransinya ini diajukan, tetapi juga kalau misalnya ada faktor yang lain, ya misalnya ini hanya kematian yang wajar, dianggap wajar. Nah, jumlahnya sama. Tetapi kita melihat bahwa ada unsur kelalaian atau misalnya benar-benar kesalahan dari pihak majikan sehingga menyebabkan kematian itu, padahal kalau seandainya misalnya majikan melakukan suatu tindakan, maka itu bisa dicegah, maka itu bisa dilakukan gugatan tersendiri selain asuransi. Nah, oleh karena itu kasusnya harus dilihat case by case. Tetapi secara prinsip, teman-temannya ini mereka berhak untuk melakukan klaim. Gitu. Nah, mungkin nanti bisa cerita kasus-kasus yang di tangan kita ada 1-2, tetapi dari negara lain juga ya ada. Iya, ada dari negara lain juga. Kemudian satu lagi mau dicatatkan berkaitan dengan status. Seringkali teman-teman di sini, wah saya di sini statusnya undocumented. Dalam artian saya sudah tidak punya sudah expired ya masa masa tinggalnya. Nah, bagi kita orang hukum melihat, karena yang didefinisikan di undang-undang itu adalah pekerja. Pekerja itu tidak disebutkan. Nah, pekerja itu apa yang masuk? Pekerja itu merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dia nggak bicara statusnya, apa visanya ini nggak. Hanya disebutkan adalah yang dimaksud dengan pekerja adalah orang yang memberikan jasa untuk mendapatkan upah dari majikan. Udah. Kalau sudah kita membuktikan bahwa orang itu memberikan jasanya, kemudian mendapat upah, maka dia adalah pekerja. Nah, apakah dia mau istilahnya pakai visa bila atau mau visa ABC, itu tidak berlaku. Kenapa? Karena kita menggunakan definisinya di situ. Ya, jadi mungkin supaya lebih gampang dicerna, saya ingin cerita tentang salah satu kasus yang pernah kami bantu, salah satunya dari orang E9 resmi, jadi dia ini orang Indonesia. Jadi untuk gampangnya, jadi biasanya ada 3 jenis asuransi yang bisa diklaim dari Sanjay Bohom itu sendiri. Yang ke-1 adalah asuransi untuk biaya rumah sakit. Lalu yang kedua ada asuransi gaji, yaitu selama
korban tidak bisa bekerja dan harus diopname. Jadi itu akan tercover selama sebesar 70% dari gajinya. Dan yang ketiga ini, kalau misalkan pas si korban ini sudah 100% sudah dinyatakan sembuh oleh rumah sakit, namun masih menyisakan kecacatan mungkin di bagian tubuhnya, maka juga berhak untuk mengajukan santunan kecacatan. Jadi biasanya ada 3 jenis asuransi yang bisa kita klaim. Dan kasus kali ini yang pernah kami bantu adalah kasus mengenai santunan kecacatan. Jadi si klien ini dia mengalami jari telunjuknya itu putus, lalu dia akhirnya dan parahnya juga dia tidak diuruskan untuk Sanjay Bohom. Jadi dia dimasukkan asuransinya ini ke Gonggang Bohomnya, ke asuransi kesehatannya. Jadi dia nanti pada prinsipnya asuransinya ini tetap dibebankan kepada pekerja. Jadi pihak pabrik tidak mengurus untuk Sanjay ini. Jadi klien menghubungi pihak kami berkoordinasi dengan pihak pabrik. Ini tolong untuk Sanjay-nya diajukan. Lalu dari pihak pabrik sendiri juga oke, akhirnya kami bernegosiasi, dia setuju akan mengajukan Sanjay itu sendiri. Lalu pihak Sanjay-nya untuk biaya rumah sakit maupun biaya gaji selama pasien itu diopname di rumah sakit telah dibayarkan oleh Gelobok Jigungdan atau namanya Lembaga Kesejahteraan Pekerja di Korea. Dan namun satu lagi yang mungkin biasanya teman-teman sering dilewatkan yaitu untuk santunan kecacatan ini. Jadi klien kita ini mengalami amputasi separuh ya di jari telunjuknya, dan kami menyarankan supaya kasusnya ini juga diajukan untuk santunan kecacatan di Gelobak Jigongdan yang tadi saya bilang itu. Jadi untuk pengajuan ini pun perlu pengenalan yang khusus dari rumah sakit karena kami pasien juga harus datang ke rumah sakit meminta dokumen yang membuktikan kalau memang dia ini mempunyai kecacatan dari dokter. Lalu kami proses, kami masukkan ke Gelobok Jigongdan yang tadi itu. Nah, nanti dari Gelobok Jigongdan itu akan dilakukan pemeriksaan kembali. Jadi untuk menentukan tingkatan dari kecacatan pasiennya ini. Jadi ada level 1 sampai level 14. Jadi level 1 yang paling tertinggi. Jadi kami berhasil membantu dan mendampingi klien ini sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan santunan cacatnya dan juga santunan yang lain yang HA yang dia terima yang sebelumnya mungkin tidak terlalu diperhatikan dengan pabriknya ini. Jadi mungkin itu salah satu dari kasus yang kami tangani dari klien Indonesia. Lalu ada satu lagi yang mungkin saya bisa ceritakan kepada teman-teman, yaitu ini kasus dari negara lain. Jadi kasusnya ini hampir sama, dia mengalami kecelakaan kerja sehingga menyebabkan tulang tangannya putus. Namun pihak pabrik terus membilang kepada klien agar tidak menguruskan Sanjay Bohom. Jadi untuk sekedar informasi aja, mungkin kalau biasanya ada pabrik yang memang sengaja dia tidak mau menguruskan Sanjay Bohom ini, karena apabila kita menguruskan Sanjay ini, maka dari pihak Lembaga Kesejahteraan Pekerja Korea itu mereka akan mengecek bahwa pabrik ini telah pernah ada kejadian bahwa pekerjanya mengalami kecelakaan yang serius. Nah, kalau biasanya sampai ada beberapa hal yang tercatat di lembaga ini, maka biasanya perusahaan ini akan mendapatkan penalti atau bisa juga mereka mendapatkan kerugian yang mungkin harus ditanggung oleh pihak pabrik. Jadi pihak pabrik biasanya sebisa mungkin mereka menyuruh untuk
jangan dilaporkan Sanjay. Dan akhirnya si klien ini bilang kalau oke, saya tidak akan mengajukan Sanjay, tapi saya akan menggugat untuk kompensasi kepada pihak pabriknya itu sendiri. Jadi akhirnya kami berhasil membantu untuk klien bernegosiasi dengan pihak pabrik supaya membayar kompensasi yang memang sepadan dengan kecelakaan kerja yang terjadi maupun santunan kecacatan yang disebabkan oleh mungkin keteledoran dari pihak pabrik sendiri ataupun dari kliennya itu sendiri. Mungkin itu yang ingin saya ceritakan tentang kasus yang pernah kami bantu di kantor hukum kami. Jadi intinya kan begini, teman-teman ini kadang-kadang mungkin tidak tahu informasi, jadi justru melalui event seperti ini kita membuka diri, silakan kalau mau konsultasi ada masalah ini. Apakah ini kita sebaiknya mengajukan klaim gugatan atau hanya mengikuti prosedur yang ada. Karena pada prinsipnya itu nggak boleh dua-duanya. Ya. Tapi di dalam praktik di lapangan seringkali terjadi negosiasi di mana itu melindungi kepentingan untuk majikan juga, tetapi tidak merugikan pihak lain. Nah, misalnya contoh yang diberikan tadi, bahwa majikan tidak mau melaporkan. Kenapa? Karena ada konsekuensi. Ya. Mereka akan ada pemeriksaan, minta ini dan itu. Ya. Kemudian bisa jadi misalnya preminya dinaikkan. Nah, ini merepotkan bagi majikan. Nah, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja. Nah, tetapi di dalam prakteknya majikan sepakat, oke, saya mengganti berapa yang seharusnya kamu terima dari apa itu kan, saya bayar. Nah, artinya ada win-win. Nah, itulah yang perlu mungkin teman-teman bisa pertimbangkan jika mengalami sesuatu. Kemudian mengenai apakah ini termasuk kecelakaan kerja atau tidak, ya harus dicoba dulu, karena dari satu sisi pasti itu bukan kecelakaan kerja, itu hanya sakit biasa. Nah, kita bisa melakukan upaya-upaya bahwa mengklaim bahwa ini adalah kecelakaan kerja. Kenapa? Karena kalau bukan kecelakaan kerja hanya di-cover dengan asuransi biasa. Nah, padahal asuransi biasa itu kan ada kontribusi kita. Kalau memang di-cover asuransi, tetapi 20%-nya itu harus kita bayar. Tetapi kalau asuransi yang 20% itu kita tidak perlu bayar. Artinya apa? Yang 20% itu yang kita sudah keluarkan itu bisa kita klaim, itu yang diganti oleh asuransi. Sehingga kita menjadi bayarnya zero. Itu kelebihannya asuransi dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan. Oke. Kembali mungkin kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Untuk visa E74 untuk naik lagi ke visa F2 dengan syarat jangka waktu 5 tahun. Kira-kira masih diseleksi seperti awal untuk mendaftar visa E74 atau tidak? Jadi untuk dari E74 ke F2 ini sendiri, ke F299 ya, ini tetap menggunakan sistem poin. Namun untuk sistem poin ini memang agak sedikit berbeda dengan visa E74, jadi ini tidak ada saingan seperti yang terjadi di visa E74 ini. Jadi kapanpun, siapapun bisa mengajukan visa F2 ini asalkan untuk poin atau syarat lainnya sudah terpenuhi ya untuk F299 ini. Lalu pertanyaan berikutnya, saya sudah 2 periode di Korea, tapi periode pertama tidak re-entry, terus saya ujian lagi dari awal dan sekarang kerja di perusahaan yang berbeda. Apakah masih bisa re-entry? Oke, ini gimana Mas? Saya sudah, jadi mungkin yang dimaksud re-entry ini kan yang sudah kembali ke Korea untuk periode yang berikutnya, entah itu mungkin ujian awal. Setelah dia 4 tahun 10 bulan, iya. Nah yang kembali itu disebut re-entry. Dia disebut re-entry. Tapi kalau dia hanya misalnya 3 tahun, kemudian dia cuti, datang lagi, nah itu bukan re-entry. Iya, itu mungkin
Ini pertanyaan yang dimaksud ini, saya dua periode di Korea, tapi periode pertama tidak re-entry. Terus saya ujian lagi dari awal dan sekarang kerja di perusahaan yang berbeda. Berarti kan dia Apakah pakai masih IPS spesial. Coba. spesial mungkin yang dimaksudnya. Apakah masih bisa re-entry, intinya dia tanyanya. Ya, mungkin bisa diperjelas lagi untuk pertanyaan ini. Mungkin Mungkin agak, kapan, kan ada periode waktu kapan itu kejadian. iya, iya. Ya mungkin bisa terjadi jauh sebelum belum ada undang-undang yang membatasi re-entry. Iya, Jadi, nah, jadi kita mungkin nanti lebih bisa inbox saja. iya Nanti bisa bisa. kita respon supaya nanti kita tidak salah. Betul. Tidak salah tangkap untuk pertanyaan ini bisa inbox ke saya. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk visa E74 berapa lama maksimal cuti ke Indonesia? Untuk maksimal cuti ini saya rasa tidak ada batasan ya, jadi bisa dinegosiasikan dengan pihak pabrik sendiri, kira-kira akan cuti berapa lama. Mungkin itu ya, tidak ada batasan kan ya untuk biasanya untuk Ya visa sebenarnya E74 tidak ini. ada batasan, tapi ada kerugian. Kerugian. Jadi memang berapa kan tergantung nih, tergantung dengan izin dari majikan. Nah, tetapi kalau misalnya nanti rencananya mau masuk ke F5 atau misalnya ke F2, itu dihitung maksudnya bahwa 3 tahun berturut-turut itu tidak pernah meninggalkan Korea lebih dari 1 bulan. Tapi kalau dia lebih dari 1 bulan, maka dihitung dari giro lagi. Memang bisa, tapi dalam penghitungannya terus-menerus. Karena yang dihitung adalah bahwa seseorang tinggal di Korea selama 5 tahun berturut-turut tanpa meninggalkan Korea, ada itu tidak lebih dari 30 hari. 30 hari. Nah, jadi itu bisa nanti menjadi satu kerugian. Tapi pada prinsipnya bisa-bisa saja. Cuma nanti ibarat tadi katakanlah dia sudah 1 tahun atau 2 tahun, maka bisa saja nanti pihak imigrasi menghitung ulang dari giro lagi masa tinggalnya itu. Hanya di situ aja. Mungkin yang perlu perhatikan mungkin konsekuensi kalau misalnya mungkin ke depannya ingin merubah ke visa yang lebih tinggi. Tapi kalau nggak mau merubah ya nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oke. Sepanjang ada sepakatan majikannya nggak keberatan. Majikan. Iya betul. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Rudi, kalau punya kasus urusan dengan polisi, apakah masih bisa memperpanjang kontrak? Kasusnya itu seperti buku tabungan sama ID card disabotase seseorang untuk melakukan perbuatan penipuan. Oke, untuk berurusan dengan polisi ini sendiri mungkin bisa dilihat ya apakah orang ini sampai harus didenda atau mungkin atau mereka hanya diperingati. Kalau misalkan didenda lebih dari 500.000 maka akan ada masalah nanti untuk perpanjangan kontrak maupun re-entry ya, atau datang kembali ke Korea dengan visa apapun ya. Karena akan ada pertimbangan dari karena ada catatan. Iya. Jadi itu mungkin itu yang perlu diperhatikan kalau misalnya mungkin ke depannya ingin pingin kembali lagi ke Korea, mungkin bisa diselesaikan dulu sebelum pulang ke Indonesia untuk bisa dicek terlebih dahulu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau visa E7 dari Vissing seumpama ada masalah, lapornya kemana dan standar gaji harus berapa? Ini kasus visa E7 dari Vissing ya. Ada masalah lapor kemana? Kalau E7 ini masuknya jadi kita ke seperti sistemnya G2G mungkin untuk ke Goyung Mudungbu kan kalau misalnya visa E7 ini. E7-nya dari mana? E7-nya S10 atau bukan? Nah, ini mungkin perlu kalau dari E9 kan Vissing tapi dari E9 tetap kalau regionnya itu tetap ada. Kalau dia dari S10 tetap dia di bawah ke Kementerian Perikanan. Perikanan. Iya. Dia tetap di
di sana. Oke. Tapi kalau urusan visa kan semua urusannya ke imigrasi. Ke imigrasi. Iya, kalau urusan visa itu jelas urusannya ke imigrasi. Iya, iya. Nah, Kalau tapi kalau urusan hal-hal terkait dengan pekerjaannya masih tetap berlaku ketentuan yang sama di industri itu. Karena itu mengatur bukan hanya pemegang visa E9, ya, tetapi mengatur industri perikanan, katakanlah dengan kategori atau klasifikasi kapal tertentu atau jenis tangkap. Tapi kalau Oke. masalah imigrasi, masalah visa jelas urusannya ke kantor imigrasi. Imigrasi, iya. Mungkin itu untuk jawabannya. Lalu mungkin satu lagi pertanyaan dari Mas Niko tadi. Untuk pergantian visa E9 dari E ke E7, kalau gaji tidak memenuhi syarat, apakah tidak ada harapan atau ada opsi lain? Jadi untuk perubahan dari visa E9 ke E74 ini memang sudah tertulis di manualnya yang kami sudah post. Jadi syarat paling utamanya itu adalah untuk poin gaji ini minimal harus ada 10 poin. Yaitu 10 poin itu 26 juta won ke atas setiap tahunnya. Jadi apabila poin gaji ini tidak memenuhi syarat, maka otomatis tidak ada opsi untuk mengganti ke visa E74 ini. Oke, mungkin untuk pertanyaannya sampai di sini. Sebelumnya mungkin saya ingin beberapa juga tentang pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami, yaitu kalau misalnya orangnya ini maksudnya sudah overstay ya, dia sudah overstay, dia E9, namun dia sudah overstay di sini, namun dia sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dia poinnya sudah mencukupi, lalu dia ingin mengajukan visa E74 ini. Apakah itu bisa? Dia sering yang ditanyakan seperti itu. Apakah saya semacam mungkin saya bisa bayar denda, lalu saya bisa membayar denda, lalu saya bisa resmi kembali dan mengajukan ke visa ini karena saya sudah memenuhi syarat poin. Gimana? Ya, saya kira jelas ya bahwa ketika seorang punya kategori visa tertentu, misalnya 9, itu ada masa berlakunya. Ya. Jadi begitu sudah berakhir, nah maka sebenarnya statusnya bukan visa 9 lagi. Kan gitu. Nah, oleh karena itu tidak ada sejauh ini yang kita ketahui kecuali ada pengecualian atau kebijakan yang memberikan kesempatan bagi yang sudah overstay itu untuk mengubahnya ke jenis visa kategori manapun kecuali untuk alasan kemanusiaan. Ya. Nah, jadi untuk dari yang teman tadi bertanya, yang dulu E9, kemudian sekarang overstay, maka tidak ada cara untuk ya, mungkin itu ya untuk jawabannya. Jadi memang tidak ada cara apapun untuk supaya bisa kembali mendapatkan visa. Pertanyaan terakhir mungkin saya dari Mas Andik. Saya sekarang sedang berobat jalan, tapi ada masalah gaji sama bos. Sekarang saya proses pindah. Terus masalah berobat jalan saya gimana prosesnya dan dapat santunan tidak? Visa saya E9. Oke, mungkin berobat jalan ini mungkin Mas Andi ini mengalami kecelakaan kerja mungkin ya, atau mungkin penyakit sendiri dari Mas Andi, saya mungkin bisa dijelaskan lagi. Tapi intinya sekarang dalam proses pindah. Masalah berobat dan untuk santunan sendiri mungkin kalau misalnya memang ini kecelakaan kerja, maka seharusnya berhak untuk mengajukan santunan asuransi maupun santunan kecacatan mungkin yang harus diajukan. Jadi misalnya untuk lebih detailnya lagi mungkin bisa inbox ke kami untuk masalahnya prosesnya seperti apa, kronologi seperti apa, bisa inbox ke saya. Lalu kami akan mengecek terlebih dahulu untuk prosesnya dari Mas Andik ya. Ini ada satu pertanyaan mungkin sebagai penutup kali ini udah masih ada waktu.
Iya. Ini disebutkan dia dulu datang ke sini lihat visa C3. Oke. Kemudian status ilegal dan saya melapor ke imigrasi untuk mengajukan status refugee. Artinya dia mengajukan status refugee. Kemudian dia bilang telah diterima, tapi saya tidak dapat ID. Saya hanya dapat status refugee saja yang setiap 3 bulan saya perpanjang dengan melapor dan sudah menjadi berjalan 1,5 tahun. Apakah status saya sekarang bisa diubah? Dibantu ubah visanya untuk bekerja atau tidak? Mengenai visa J15, nah ini sempat juga kita bahas dalam episode sebelumnya, bahwa mungkin ada sering kali salah paham ya, antara status mengajukan refugee dan refugee sendiri. Nah, karena menurut undang-undang di Korea, karena mereka terikat di dalam konvensi refugee, Konvensi Wina 155, bahwa ketika seorang mengajukan permohonan, maka dia diterima dulu status sebagai pemohon. Maka diberi visa D51. Ya, jadi statusnya pemohon. Nah, kemudian kemarin sudah kita sampaikan ada celahnya, di mana ada waktu mereview mungkin 3 bulan sampai 5 bulan. Kemudian kalau ditolak bisa mengajukan banding. Ya, kemudian banding berulang kali. Nah, itu bisa waktu lama. Atau bisa juga statusnya itu ditolak tetapi diberikan status kemanusiaan, tetapi statusnya itu adalah J16. Nah, oleh karena itu kita belum tahu ini statusnya seperti apa. Nah, kalau seseorang sudah diterima sebagai pengungsi, maka statusnya bukan J1 lagi, tetapi visanya F2. Oleh karena itu, keliru kalau teman-teman misalnya merasa bahwa saya pengungsi, status saya J15 atau J16. Bukan, itu orang yang mengajukan. Kenapa? Kalau sudah di-grant, disetujui, maka diberi status F2. Gitu. Jadi teman ini pasti belum diterima. Memang permohonannya diterima, maksudnya proses aplikasinya, tetapi belum diberikan status. Nah, kalau dalam kasus seperti ini, maka jelas tidak ada cara lain untuk mengubahnya. Karena dalam proses mengajukan ini hanya pilihannya satu. Apakah ditolak, atau diterima, atau diberikan status yang lain dengan alasan kemanusiaan. Makanya ada 3 kemungkinan. Nah, jadi kita harus tahu dulu ini. Nah, kemudian diubah ke visa yang lain, tidak ada caranya untuk sekarang ini. Nah, mungkin teman yang bertanya tadi di sini yang mungkin hadir juga, kami menyampaikan, tolong diperiksa lagi bahwa yang status 3 bulan itu apakah masih G sebagai pemohon atau sudah diberikan status yang lain mengajukan untuk alasan kemanusiaan. Ya, tetapi untuk mengubah ke jenis visa yang lain itu tidak bisa. Ya. Nah, kecuali kalau sudah diterima dengan status imigran, maka dapat visa F2. Nah, kalau F2 udah enak. Nah, kalau dia F2 udah sebagai resident, long term resident, dan itu berlaku sepanjang masih ada alasan pengajuannya itu. Jadi suatu waktu juga bisa dicabut, bukan sesuatu yang selamanya. Jadi dari waktu ke waktu imigrasi juga mengevaluasi apakah misalnya ancaman atau alasan belum mengajukan ini masih relevan atau tidak. Kalau enggak, ya maka bisa dikembalikan lagi. Nah, tetapi itu ada proses. Gitu. Ya, mungkin itu ya sebagai penjelasan sedikit tentang visa J1 refugee atau pencari suaka. Jadi memang biasanya sampai untuk proses aplikasi pengajuan itu sendiri memakan waktu yang sedikit panjang ya. Jadi ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun. Cuman banyak mungkin teman-teman yang salah paham kalau suaka dia sudah diterima. Ya, kalau dia sudah diterima, sisanya F2. Pasti F2 ya, bukan bukan J. Jadi itu mohon diperhatikan. Jadi kalau misalkan masih J1, berarti prosesnya itu masih dievaluasi. Jadi silakan kalau misalnya ditanyakan, kalau misalnya sudah dinyatakan tidak
pengajuannya tidak diterima, maka tidak ada cara lain untuk pengajuan visa yang lain. Oke, mungkin tidak terasa juga waktunya sudah 1 jam. Tidak ada, jadi masih banyak tentunya yang harus kita kupas. Saya juga mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman di sini. Namun nanti mungkin saya akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui inbox ataupun 2 minggu kemudian di live program kami untuk pertanyaan yang mungkin perlu kita diskusikan. Jadi terima kasih semua atas pertanyaannya. Untuk malam ini mungkin saya akan mengakhiri sampai di sini. Ini saya tutup juga satu hal. Ya. Kita kan ini setiap 2 minggu sekali. Nah, saya juga kami juga dari Kemsong itu membuat channel, termasuk saya yang membuat, akan menampilkan video-video informasi yang sifatnya singkat. Ya. Jadi karena ini kan menunggu sampai 2 minggu lagi. Jadi bisa ada beberapa pertanyaan yang kami menyampaikan informasinya sifatnya umum. Kemudian di dalam pertemuan berikutnya ada pertanyaan bisa kami menjawab. Sehingga misalnya seperti ini tadi, bisa saja misalnya mengenai visa J1, mengenai visa pengungsi. Nah, kami akan membuat video sehingga teman-teman bisa menonton dan mendapat penjelasan secara umum. Nah, sehingga di dalam forum berikutnya kita hanya menjawab pertanyaan. Jadi lebih kepada, sehingga lebih banyak pertanyaan yang bisa kita jawab. Nah, tapi kalau misalnya dengan ada video seperti itu, maka teman-teman bisa. Nah, itu nanti tadi kita udah post. Ya. Silakan mengikuti, mensubscribe, sehingga nanti ada informasi-informasi terkait dengan hukum. Kami akan upayakan sekali seminggu. Saya akan mengupayakan sekali seminggu informasi-informasi hukum, ya, misalnya mengenai pernikahan mixed marriage, ya. Kemudian apa-apa hal yang harus diperhatikan, kemudian mengenai dual keluarga negaraan, kemudian misalnya kalau terjadi katakanlah pelecehan seksual, kalau misalnya terjadi kekerasan di pabrik, nah kami akan memberikan video-video singkat, teman-teman tahu, oh seandainya kalau ini terjadi maka langkah-langkah ini dilakukan. Nah kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan khusus, kita akan menjawab dalam program live yang setiap 2 minggu ini bersama Mas Randy sebagai host, gitu ya. Oke, ya silakan teman-teman. Kami barusan saja mempost tentang channel terbaru Advokat Indonesia di Korea. Di Korea yang barusan Advokat Indonesia di Korea. Pak tadi kan jelaskan. Jadi mohon ikuti terus, subscribe di YouTube channel kami. Kami akan berusaha terus untuk memberikan informasi singkat tentang dunia hukum maupun dunia visa dan lain-lain. Mohon disukai. Jadi mungkin itu saja. Saya tutup untuk program live kita malam ini. Sampai ketemu lagi 2 minggu kemudian untuk program live berikutnya dengan tema yang mungkin bisa sama maupun berbeda dengan bintang tamu yang lain lagi. Oke, kalau gitu ya selamat malam. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk ikuti video-video kita. Iya, jangan lupa. Mari. Terima kasih dan sampai ketemu besok ya. Mari, terima kasih. Malam.